Teknik penguatan kuno, Bab 1 Klan Qing, Qing Sui. Ini adalah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan, pemandangannya menakjubkan. Lingkungan desa dipenuhi dengan kelimpahan flora dan fauna. Bahkan kualitas udara di sini harum tak tertandingi. Duduk di atas lereng bukit, adalah seorang anak kecil, kira-kira berusia sekitar 5 tahun. Anak laki-laki kecil itu rapuh dan lemah, dengan fisik yang sangat kurus. Saat ini anak kecil itu dalam keadaan linglung. Jika ada yang melihat bocah lelaki itu pada saat ini, mereka akan terperangah. Dia bisa dianggap sangat tampan, dengan wajah kecil yang halus dan sepasang mata hitam yang indah, tetapi dalam hal ini, ekspresi sedih di matanya tidak sesuai dengan usianya. Itu adalah tampilan yang tidak bisa ditiru oleh anak berusia 5 tahun biasa. Sudah 5 tahun. Kenapa aku muncul di dunia ini? Dunia ini dan dunia asli saya sangat berbeda. Saya bahkan tidak yakin dari era sejarah apa tempat ini berada. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa benua ini disebut Kyushu. Semua orang di keluarga saya saat ini memiliki kemampuan untuk berlatih seni bela diri. Mengapa saya adalah sampah tidak berguna yang tidak dapat berkultivasi? Qing Sui bergumam. Saat ada tanda-tanda latihan berat, dia akan kelelahan, harus terengah-engah, jantung berdebar-debar dan bahkan jatuh pingsan. Saya awalnya bermain Western Fantasy 1 dengan teman sekelas saya. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba berakhir di dunia ini? Qing Sui. Qing Sui. Suara seorang wanita terdengar. Setelah mendengarnya, Qing Sui secara bertahap pulih dari kemurungannya dan mendapatkan kembali tampilan naif bermata cerah dari seorang anak berusia 5 tahun. Bu, aku di sini. Setelah dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat berlari ke arah seorang wanita yang mengecualikan pesona yang sangat berbeda dari wanita desa biasa. Nak, mengapa kamu melakukan perjalanan sejauh ini untuk bermain? Jika kamu ingin pergi sejauh itu di masa depan, biarkan aku menemanimu, oke? Memegang tangannya, wanita itu tersenyum dengan tatapan lembut di matanya saat dia dengan lembut mencaci maki Qing Sui. Qing Sui merasakan kehangatan di hatinya. Ketika dia datang ke dunia ini, dia masih janin yang berkembang di dalam tubuh wanita. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, Qing Sui tidak yakin dengan alasan yang tepat, tetapi dia tidak lagi memikirkan hal-hal seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa wanita ini benar-benar merasakan kasih sayang padanya, orang lain memperlakukannya sebagai sampah, tetapi dia satu-satunya di dunia ini yang memperlakukannya seperti harta karun. Sejak kelahirannya, Qing Sui tidak melihat ayahnya. Sejak bayi sampai sekarang, selalu menjadi wanita yang lembut dan anggun di hadapannya yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. Akibatnya, Qing Sui mengikuti nama keluarga ibunya. Ibunya bernama Qing Yi, milik klan Qing. Klan Qing di desa Qing, di wilayah terpencil ini, dianggap sebagai otoritas mutlak. Klan Qing adalah keluarga paling berpengaruh dalam radius 100 li karena koneksi mereka, serta teknik seni bela diri keluarga rahasia mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Klan Qing dapat dianggap sebagai satu-satunya keluarga yang dapat menyaingi 3 keluarga besar teratas di kota 100 mil. Akibatnya, di wilayah terpencil ini, tidak ada yang mampu membuat musuh keluar dari klan Qing. Qing Sui tahu semua ini karena, dalam 5 tahun ini, sementara anak-anak lain dalam keluarga berlatih seni bela diri, Qing Sui adalah pengecualian. Oleh karena itu, dia memiliki banyak waktu luang dan dengan demikian, lebih memperhatikan informasi yang mengalir. Bahkan anak-anak biasa akan berlatih beberapa bentuk seni bela diri yang lebih rendah. Bahkan di kehidupan masa lalunya, Qing Sui juga memiliki mentalitas dan keinginan untuk menjadi ahli tingkat atas yang memiliki kekuatan menggetarkan langit dan menghancurkan bumi, mampu menyapu umat manusia dari kakinya. Kesempatan akhirnya datang, dia bereinkarnasi ke dunia yang berbeda. Namun, dia ternyata sampah yang tidak bisa berkultivasi. Saat dia memikirkan hal ini, dia diam-diam melirik wanita cantik di sisinya. Qing Yi juga menatap Qing Sui dengan penuh kasih tetapi ada tanda-tanda sayang, harapan, dan rasa tidak adil untuk Qing Sui di matanya. Saat dia melirik harapan di matanya, Qing Sui menundukkan kepalanya. Dia takut Qing Yi akan kecewa. Semua orang tua di dunia ini ingin anak mereka mencapai sesuatu yang luar biasa dalam hidup, tak perlu dikatakan lagi, tidak ada orang tua yang ingin anak mereka menjadi sampah. Namun, melihat keadaan saat ini, Qing Sui takut dia tidak punya pilihan selain mengecewakan ibunya. Dalam 5 tahun terakhir, yang memberi makan dan memberinya pakaian adalah wanita ini. Wanita yang dia panggil ibu ini, Qing Sui sangat takut suatu hari dia akan meninggalkan sisinya. Qing Sui, apakah kamu lapar? Bahkan jika kamu pergi bermain, kamu masih harus ingat untuk makan. Wanita ini selalu intelektual dan peduli, memiliki sikap yang mirip dengan malaikat.
Hal ini membuat King Sui merasa bahwa ibunya tidak biasa. Awalnya dia berpikir bahwa orang-orang menghormatinya karena dia adalah putri dari Grandmaster Klan King, tetapi tampaknya tidak demikian. Ibu, apakah aku tidak berguna? Anak-anak lain bisa berlatih seni bela diri, tapi aku tidak bisa. Akankah kamu akhirnya menjadi sama seperti mereka dan menganggapku sampah? King Sui berbisik, ekspresinya agak menahan air mata. King Yi merasa hatinya bergidik kesakitan, beban harapannya disematkan ke bahu anak ini. Namun, anak ini tidak dapat berkultivasi, harapannya ditakdirkan untuk padam. Seseorang tidak dapat memiliki semua yang mereka inginkan dalam hidup. Lupakan King Sui yang mencapai sesuatu yang luar biasa, selama dia bisa menjalani kehidupan yang riang dan bahagia, dia akan sangat puas. Suyer, tidak peduli apa, kamu akan selalu dekat di hatiku. Tidak peduli apa, aku akan selalu mencintaimu, kamu akan selalu menjadi kebanggaan dan kegembiraanku, di hatiku kamu akan selalu menjadi orang yang paling baik dan luar biasa, hanya ketika kamu bahagia, aku akan bahagia. King Yi dengan tulus mencium pipinya. Tindakan yang mengharukan dan penuh kasih sayang seperti itu cukup umum di antara mereka, King Sui cukup terbiasa dengan itu. Dia merasa sangat diberkati, tidak peduli apa, masih ada seseorang yang mencintainya. Sehubungan dengan mereka yang menyebutnya sampah atau memandang rendah dia dengan penghinaan, apa bedanya? Dia hanya tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal karena dia tidak memenuhi harapan King Yi. King Clan terletak di situs paling utara dari desa King. Di sana, di mana-mana dalam radius sekitar 10 li 3, semuanya dihuni oleh keluarga utama dan cabang King Clan. Saat ini Master Clan, King Luo sudah berusia 100 tahun, tetapi karena dia berada di puncak Hautian Stage, dia masih terlihat seperti pria parubaya. Manusia di puncak tahap Hautian memiliki harapan hidup 200 tahun, dibandingkan dengan manusia normal yang hanya memiliki harapan hidup 130 tahun. King Yi adalah putri bungsu dari Master Clan King Clan. Master Clan memiliki total 4 putra, dan seorang putri tunggal. King Yi adalah satu-satunya anak perempuan, tidak hanya itu, dia juga anak bungsu. Tak perlu dikatakan, dia adalah biji matanya. Klan King, saat ini secara kolektif memiliki sekitar 20 lebih cucu, dapat dikatakan bahwa King Luo sangat puas. Dia akan selalu tersenyum tulus dari hatinya bahkan ketika dia berinteraksi dengan King Sui. Ada banyak jenius berbakat yang tak terhitung jumlahnya dalam 2 generasi berikutnya, jadi bahkan jika ada tambahan 1 jenius lagi, atau 1 sampah lagi, itu tidak terlalu penting di matanya. Lebih jauh lagi, King Sui adalah putra dari putri kesayangannya King Yi, bahkan jika dia tidak bisa berkultivasi, selama dia bisa menjalani hidupnya dengan damai, King Yi juga akan merasa diyakinkan. Dan dengan demikian, terletak di dalam klan King, ada halaman yang sangat besar. Halaman ini adalah tempat yang sangat penting di klan King. Saat King Yi dan King Sui masuk, mereka bisa melihat cucu dan cucu perempuan dari klan King dengan riuh berlatih seni bela diri mereka. Semua orang dari mereka mirip dengan anak harimau yang ganas. King Yi bisa melihat kesedihan di mata King Sui jadi dia diam-diam menghela nafas. Anak ini di usia yang sangat muda, memiliki kepribadian yang pantang menyerah yang mencari kekuatan, itu mungkin kutukan bukannya berkah. Dia dengan lembut membimbing King Sui ke pelukannya, tidak mau membiarkan dia melihat anak-anak yang sedang berlatih seni bela diri. Tapi semua tindakannya sia-sia, karena pada saat ini, suara ejekan dan tawa hina yang ditujukan pada King Sui terdengar. Sensasi ini bahkan lebih buruk daripada secara langsung disebut sampah. Bab 2-3 tahun kemudian waktu berlalu, seperti anak panah yang melesat cepat melintasi keabadian, mirip dengan kuda putih yang terbang melintasi celah. Meskipun King Sui telah tumbuh lebih tinggi, dia masih terlihat halus dan kurus. Satu-satunya anugerah keselamatannya adalah sepasang mata hitamnya yang indah yang tampaknya semakin menawan seiring berjalannya waktu. Bagi King Sui, berlalunya waktu tidak terlalu menguntungkan. Dia masih tidak dapat mengolah seni bela diri apapun. King Sui, seorang pemuda dengan tubuh yang kuat sebanding dengan harimau berlari, berteriak untuk King Sui. Setiap kali dia memiliki waktu luang, King Sui biasanya memilih untuk jogging di bukit dan gunung terdekat. Dia menyukai kesunyian yang tenang dari perbukitan terbuka, berada di luar dengan alam menenangkannya dan membantunya untuk sementara melepaskan beban di hatinya, membuatnya menjadi kurang jengkel. Seiring bertambahnya usia, frekuensi larinya secara bertahap meningkat seiring waktu. King Sui menoleh dan melihat bahwa orang yang memanggilnya sebenarnya adalah teman terdekatnya, King Hu. King Hu lebih muda dari King Sui setahun. Dia sudah berhasil menguasai keterampilan bela diri turun-temurun klan King, Blue Lotus Art, ke kelas 3 Martial Warrior. Kultivasi di dunia ini dapat dipecah menjadi 10 alam. 10 alam ini adalah, pelajar bela diri,
prajurit bela diri, jenderal bela diri, komandan bela diri, Xiantian, raja bela diri, Saint bela diri, kaisar bela diri dan dewa palsu. Masing-masing alam ini selanjutnya terdiri dari 10 kelas. King Hu adalah cucu bungsu dari klan Qing, ada 3 cucu lainnya yang seumuran dengannya. Dapat dikatakan bahwa selama tahun kelahirannya, klan Qing telah dikaruniai total 4 cucu. Ada banyak anggota dari generasi yang sama dengan King Sui di klan Qing yang membencinya. Ini adalah dunia di mana kultivasi adalah segalanya. Untuk seseorang yang ditakdirkan untuk tidak dapat berkultivasi, orang itu hanya bisa dianggap sampah dan dihina oleh semua orang. Satu-satunya teman sejati yang dia miliki adalah King Hu. Saat dia melangkah ke dunia ini, karena kurangnya bakat kultivasinya, sudah ditentukan bahwa King Sui akan kesepian dan ditinggalkan oleh orang lain. King Sui telah hidup selama total 26 tahun. 18 tahun di dunia sebelumnya dan 8 tahun di dunia ini. Dengan demikian, mentalitasnya jauh lebih kuat daripada anak normal, dia tidak menangis atau merasa ditinggalkan meskipun dia kesepian. Terlepas dari semua intimidasi, pada dasarnya tidak ada orang yang pernah melihatnya menangis atau mengamuk. King Sui juga enggan bertengkar dengan bocah-bocah busuk itu karena hal-hal sepele seperti itu. Dia tidak punya kesabaran untuk mereka. Terlepas dari meningkatnya jumlah tatapan dingin dan komentar sarkastik yang melayang ke arahnya, dia tidak peduli. Namun, dia sangat menghargai persahabatannya dengan King Hu. Terlepas dari kenyataan bahwa King Hu adalah anak kecil dibandingkan dengan dia masih sangat senang telah membuat teman sejati di King Hu. Grandmaster Klan Qing, kultivasi King Luo berada di puncak alam Houtian. Dari 4 putranya, 3 telah mencapai tingkat komandan bela diri, kelas 8. Beberapa berada di puncak tahap ke-8 dan beberapa tidak. Satu-satunya pengecualian adalah putra kedua, King He. King dia sudah mencapai level komandan bela diri, kelas 9. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia masih tidak dapat menembus puncak alam Houtian 1. Sekarang, King He perlu berkonsentrasi penuh pada kultivasinya, berharap untuk membuat terobosan dan memasuki tingkat tahap 10 komandan bela diri, mencapai puncak alam Houtian. Hanya ketika ada 2 ahli tahap puncak Houtian dalam klan Qing, mereka akan dapat berbenturan langsung dengan keluarga Si dari kota 100 mil. Dalam generasi ketiga, ada juga beberapa jenius. Karena pengasuhan pribadi King Luo, cucu tertua, King Zi, telah menembus martial warrior, kelas 7 pada usia 21. Jenius luar biasa lainnya, dengan nama King Yu, benar-benar menerobos ke ranah martial warrior, tahap 6 pada usia 13 tahun. Kecepatan kultivasi ini bahkan 2 tahun lebih cepat dari King Xi. Ini membuat King Luo sangat gembira, sampai-sampai dia bahkan tersenyum dalam tidurnya. Makna di balik mencapai tahap yang sama dengan perbedaan 2 tahun sangat jelas. King Anda dapat dibandingkan dengan para jenius yang menantang surgawi itu, seorang jenius di antara para jenius. King Luo memiliki keyakinan yang luar biasa dan harapan besar mengenai cucunya ini. Di dunia ini, di mana kultivasi adalah segalanya, topik diskusi antara orang-orang secara alami berkisar pada kultivasi. Kata, kultivasi, ini adalah kutukan King Sui. Dia membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Jadi, setiap kali dia tidak tidur atau makan, dia akan berlari di bukit dan gunung sendirian, berjemur di kesunyian alam yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, kepribadiannya menjadi semakin dingin. King Yi adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membuat dia tersenyum. Bahkan King Luo tidak dapat mencairkan wajahnya yang dingin. King Sui tidak tahu bahwa setiap kali King Yi melihat sosok kesepiannya, dia akan merasakan tusukan rasa sakit di hatinya. Selama 3 tahun terakhir, King Yi telah mengumpulkan ramuan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk King Sui, untuk mencoba dan membantunya memperbaiki kondisi tubuhnya, tapi itu semua sia-sia. Ekspresi dingin di wajahnya akan mencair saat dia tertidur. Hanya ketika dia sedang bermimpi indah barulah dia bisa benar-benar tersenyum di dalam hatinya. Hei King Hu, mengapa kamu menyelinap keluar untuk bermain alih-alih berkultivasi? Apakah kamu tidak takut ayahmu menghukummu dengan memukul pantatmu? Wajah intens King Sui mengendur dan dia tersenyum tipis saat dia bercanda dengan King Hu. Tidak masalah, itu tidak menyakitkan sama sekali, tidak ada yang perlu ditakuti. King Hu menepisnya dengan ringan. King Sui merasa cara King Hu menjawab sangat menggemaskan, seolah-olah dia berpura-pura menjadi orang dewasa. Baiklah, ayo kembali sekarang. Jika tidak, Bibi Yi akan datang dan menangkapmu lagi. King Hu berkata dengan nada memerintah saat dia membuka matanya lebar-lebar. King Sui dengan lembut menghela nafas saat dia melirik tubuh King Hu yang kuat, membandingkannya dengan tubuhnya yang lemah dan rapuh. Apakah saya harus hidup seperti ini?
tidak dapat berkultivasi selama sisa hidup saya. Mengapa ada begitu banyak cerita tentang karakter legendaris yang melampaui dimensi, menjadi ahli yang menggetarkan dunia, tapi aku satu-satunya pengecualian. King Yu meratap dengan putus asa. King Sui dan King Hu tiba kembali di mansion tepat ketika King Yi hendak pergi keluar dan mencari mereka. Setelah melihat mereka, King Yi buru-buru mengantar mereka ke ruang makan untuk makan malam reuni. Hari ini adalah hari terakhir bulan itu. Selama hari terakhir setiap bulan, klan King akan mengadakan makan malam reuni di mana seluruh keluarga makan bersama. Dengan cara ini, akan ada tempat bagi anggota keluarga untuk bertukar berita serta menjadi waktu untuk ikatan keluarga. Duduk di meja utama, di samping King Luo adalah King He, King Zi dan King Yu. Anggota lain yang tersisa dari generasi kedua dan ketiga tidak cukup istimewa untuk duduk di meja utama bersama dengan para jenius klan King. Meskipun King Zi dan King Yu berada di generasi ketiga, mereka dapat makan di meja utama karena kekuatan dan bakat mereka. Pengaturan duduk ini diatur oleh King Luo. Dia ingin memelihara anggota klan lainnya dengan menciptakan suasana persaingan yang bersahabat. Duduk di meja utama adalah posisi terhormat. Itu adalah sesuatu yang semua orang anggap sebagai lencana kemuliaan. Tidak hanya itu, tunjangan mereka yang duduk di meja utama juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggota klan lainnya. King Sui diam-diam selesai makan di sisi King Yi, anggota klan lain dengan kekuatan yang sama biasanya akan berkumpul bersama kecuali King Sui. Sejak dia masih muda, King Sui selalu sendirian. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya kehilangan teman dan persahabatan, King Yi merasa sangat tidak berdaya. King Yi selalu menekan emosinya jauh di dalam hatinya. 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, tampaknya sikapnya telah benar-benar berubah. Di masa lalu, masih akan ada saat-saat di mana King Sui sesekali menunjukkan sisi kekanak-kanakannya. Sekarang, King Sui tampaknya telah menua sebelum waktunya baik dalam kepribadian dan mentalitasnya, kehilangan masa kecilnya dalam prosesnya. Saat King Yi melihat sosok kesepian putra kesayangannya, air mata tanpa sadar akan mengalir di wajahnya. Dia telah menangis dan menangis berkali-kali karena ketidakberdayaan dalam 3 tahun terakhir. Asterisk catatan penerjemah, 1. Jika kalian bingung, Ranah Houtian mengacu pada semua tahapan sebelum Xiantian. Terdiri dari, pelajar bela diri, prajurit bela diri, jenderal bela diri, panglima bela diri. Jadi puncak Ranah Houtian setara dengan komandan bela diri, kelas 10. TL, Blue Evire diedit oleh, Zich Bab 3 Transformasi Tubuh. King Sui sedang berjalan pergi sendirian dari keluarga King. Selain pergi ke lereng bukit, dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Dia tidak tahu berapa kali dia datang ke sini. Melihat tebing gunung yang tinggi dan curam, dia bahkan ingin mati, tetapi dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa. Setiap hari melihat harapan tulus ibunya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus tetap hidup dengan kuat, bukan untuk orang lain, hanya untuk harapan adalah matanya. King Sui tidak pasrah menjadi sia-sia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi sedih. Dia tidak bisa menahan perasaan gila dan mengutuk ke langit, surga yang jahat. Aku tidak akan mengakui kekalahan. Jika Anda ingin menekan saya, maka saya akan menekan Anda. Suaranya yang lembut dan tidak dewasa yang tidak mau mengundurkan diri ditransmisikan sangat jauh. Setelah selesai berteriak dengan gila, dia berlari menuju gunung. Ketidakpuasan dan kemarahannya keluar sepenuhnya. Kalau tidak, dia merasa akan meledak. Tapi tubuhnya tidak mengizinkannya melakukannya. Setelah beberapa tarikan napas, dia merasa pengap tapi seperti tidak menyadarinya, dia terus berlari menuju gunung sambil mengatupkan giginya. Keringat terus berjatuhan seperti aliran sungai. Seperti mereka adalah duri adalah matanya, mereka menghasut saraf dan kemauannya. Dan tentu saja, rasa ngilu itu disebabkan oleh rasa sakit di organ tubuhnya. Aku tidak akan mengakui kekalahan, aku harus menjadi kuat, dan aku harus melewati diriku sendiri. Dia tidak tahu berapa lama dia berlari dengan ceroboh tetapi akhirnya dia menundukkan kepalanya dan kehilangan kesadaran. Waktu berlalu perlahan, langit menjadi gelap, dan bulan di langit sangat cerah. Bulan menaburkan sedikit cahaya putihnya yang bersinar lembut. King Sui masih tidak sadarkan diri. Dia berbaring setengah jalan di gunung dan tubuh kecilnya tampak mungil dan menyendiri. Ketika King Yi sedang mencari King Sui, melihat bahwa dia tidak dapat menemukannya, segera dia pergi ke tempat di mana dia selalu pergi, lereng bukit. Tapi dia tidak menemukan jejak King Sui. Sekali lagi dia melihat sekeliling tetapi dia tidak menemukan jejak King Sui. King Yi akhirnya mulai panik, buru-buru kembali ke rumah untuk mengirim semua keluarga King untuk mencarinya. Kegilaannya dengan paksa keluar. Sampai sekarang banyak orang dari keluarga King tahu bahwa wanita muda itu awalnya adalah seorang ahli.
Sifatnya yang anggun dan anggun adalah karena masa lalu putranya, tetapi sekarang dia kehilangan akal. Ketika King Sui berlari liar dan otaknya kehilangan kesadaran, pada detik ketika dia pingsan, dia merasa seperti sebuah pintu dibuka di dalam otaknya. Dan aliran informasi tanpa akhir datang kepadanya. Teknik penguatan, meditasi, metode pemurnian obat, teknik menempa, senjata tersembunyi, menjahit, memasak, berburu, cara menjaga kesehatan, metode pelatihan, pengrajin. Itu bukan skill pelengkap saya sejak saya bermain Fantasy Westward Journey. Tidak hanya itu, ada metode kultivasi yang sangat detail. Tapi di luar teknik penguatan kuno, saya tidak bisa mengolah yang lainnya. King Sui cukup bersemangat, jika Anda bermain Fantasy Westward Journey, Anda akan tahu bahwa umat manusia memiliki kapasitas terkuat dalam belajar. Itu mungkin untuk berkultivasi ke puncak dengan sihir abadi, tetapi dia sadar bahwa sihir abadi tidak ada di dunia ini. Prajurit paling tangguh dapat menghancurkan kota dalam sekejap. Saat memainkan Fantasy Westward Journey, seni bela diri bukanlah yang paling kuat tetapi keterampilan sekunder. Hanya dengan keterampilan sekunder Anda bisa menjadi yang paling kuat tanpa saingan bahkan jika Anda tidak memiliki seni bela diri. Itu wajar karena hanya dengan keterampilan sekunder Anda dapat berkultivasi hingga puncak. Sekarang dengan keterampilan sekunder, tidak sia-sia untuk tidak bisa berlatih seni bela diri. King Sui menemukan tercetak jauh di benaknya nama dan detail tentang mereka. Dia ingat lama sekali nama King Sui, tetapi penjelasan rinci itu sangat sulit untuk dipahami. King Sui tiba-tiba menyerupai gambar yang ada di benaknya. TN, dia menggunakan nama lain di kalimat terakhir yang ditulis dengan cara yang sama, jadi mungkin dia mengacu pada nama karakternya di game atau kehidupan masa lalunya. Kurung tutup. Itu tercetak dalam ingatanku. Setelah mereka selesai memikirkan pikirannya seperti Fata Morgana, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Gambar besar Yin dan Yang muncul di benaknya. Simbol Yin dan Yang. Atau itu gambar Yin dan Yang. Setelah kekacauan dunia berakhir, Yin dan Yang terpecah, namun tetap bisa disebut sebagai gambaran Yin dan Yang. King Sui sedang berpikir. Gambar Yin dan Yang perlahan menjadi kecil, akhirnya berakhir dengan ukuran yang sama sebesar 1 jujube. Itu berputar perlahan, dan dia jelas merasakannya dengan rotasi yang memancarkan sedikit kekuatan. Namun kekuatan kecil itu berjalan melalui setiap tempat di seluruh tubuhnya, memberi nutrisi pada meridian dan organ dalamnya sendiri. Pada saat ini, King Sui merasa seperti dia dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Mengapa saya memiliki kemampuan ini meskipun saya mati tersengat listrik saat bermain Fantasy Westward Journey? Untuk alasan apa ini muncul sekarang? Jangan bilang yang terhubung dengan saya berlari gila sampai semua kekuatan saya habis. Lupakan saja. Awalnya saya sia-sia, saya lebih baik mati daripada terus seperti saya. King Sui mendapati dirinya sadar yang tak tertandingi namun dia tidak dapat bangun. Gambar Yin dan Yang terus berputar. Dia yakin itu akan terus melambat berputar selamanya. King Sui tidak tahu mengapa dia memiliki intuisi yang kuat seperti itu. King Sui merasa mungkin gambar Yin dan Yang ini bisa mengubah nasibnya. Tiba-tiba dia mendengar suara campur aduk. Ada suara teriakan campur aduk. Hei! Jawab aku. Itu adalah suara ibunya. King Sui mendengar suara ibunya yang tidak sabar dan cemas. Hatinya dipenuhi kehangatan. Dia ingin membuka mulutnya, namun dia belum bisa membuka mulutnya. King Sui, ini, akhirnya aku menemukanmu. King Sui bahkan tidak tahu siapa yang berteriak, siapa yang berada tepat di depannya. King Sui, King Sui mendengar lagi teriakan ibunya. Meskipun King Sui tidak dapat melihat ibunya, dia percaya karena suaranya yang terisak, bahwa pipinya berlinang air mata. Ia merasa diangkat dan dipeluk erat oleh ibunya. Itu adalah pelukan hangat yang akrab. Mengingat ibunya yang cantik dan anggun membesarkannya sendirian, King Sui pada saat yang sama bahagia dan sedih, lebih membenci pria yang meninggalkannya. Dia bersumpah untuk membayar kembali hutang itu di masa depan. King Sui tidak tahu berapa lama dia tertidur. Namun sebelum ia tertidur ia merasa ada yang memeriksa denyut nadinya dan juga suara ibunya yang berbicara dengan orang lain. Tapi kemudian dia merasakan suaranya menjadi semakin kecil. King Sui tersenyum tertidur. Dia merasa bahwa besok matahari akan cukup hangat. Bab 4 Teknik Penguatan Kuno keesokan harinya, tepat ketika fajar menyingsing, King Sui terbangun secara alami. Dia memperhatikan bahwa King Yi sedang duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya. Tanda-tanda kekhawatiran dan kelelahan terlihat di wajahnya, bahkan matanya yang lembut dan indah memiliki bekas darah di dalamnya. Setelah menyadari bahwa King Sui sudah bangun, King Yi memeluknya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Suyer, kamu akhirnya sadar kembali.
Apakah Anda merasa baik-baik saja? Apakah ada ketidaknyamanan? King Yi dengan bersemangat bertanya. Ibu tersayang, King Sui dengan lembut memanggil, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mengetahui bahwa King Yi telah begadang sepanjang malam hanya untuk menemaninya menarik untaian hatinya saat kepahitan memenuhi hatinya. Saat dia memanggil, King Yi bisa merasakan ada sedikit keluhan dan penyesalan dalam suaranya. Di dunia ini, sebagai laki-laki, jika Anda tidak bisa menahan diri terhadap orang lain, maka tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda akan tetap menjadi sampah. Bahkan mereka yang berkultivasi rendah akan memiliki hak untuk menginjak-injak Anda. Dunia anjing makan anjing ini hanya mengikuti logika sederhana, mungkin membuat benar. King Yi memeluk putranya dengan erat, merasa bahwa dia entah bagaimana telah mengecewakannya. Ibu, pergilah tidur. Kamu pasti sangat lelah setelah begadang sepanjang malam. King Sui hanya bisa mengadopsi cara bicara seperti anak kecil dalam upaya membujuk King Yi untuk tidur. Meski begitu, King Yi merasakan kehangatan di hatinya dan bisa mengatakan bahwa kecerdasan King Sui jauh di atas normal. Sayang sekali dia tidak bisa berkultivasi. Jika bukan karena itu, berdasarkan tingkat pemahamannya yang tinggi, dia pastilah seorang jenius. Tidak hanya itu, dia pada akhirnya adalah putra yang lahir darinya dan pria itu. Tapi sekarang, tidak ada gunanya menyesal. Pada akhirnya, dia masih dibujuk oleh King Sui dan dengan patuh berbaring di tempat tidur. Saat King Sui ingin turun dari tempat tidur untuk memberi ruang bagi King Yi, dia mengulurkan tangan dan memeluk anak laki-lakinya. King Sui meringkuk di dekat dadanya dan dengan lembut berbaring di pelukan ibunya. King Yi segera tertidur. Bagaimanapun, dia sudah bangun sepanjang malam dan sangat lelah. Melihat bahwa King Sui baik-baik saja, dia akhirnya bisa bersantai dan tertidur. Setelah menunggu King Yi tertidur, King Sui dengan ringan melangkah keluar dari ruangan, antusiasme perlahan memenuhi hatinya. Sekarang, dia bukan lagi sampah seperti dulu. Dia merasa bahwa dia telah mengalami transformasi ajaib. Mungkin sekarang, dia bisa seperti yang lain dan memulai jalan kultivasi. Tidak masalah bahwa dia sedikit lebih tua dari yang lain ketika mereka mulai, selama dia memiliki keinginan yang tak terpadamkan untuk berhasil, maka tidak peduli berapa banyak rintangan yang ada di depannya, dia tidak akan tersandung. King Sui ingin menguji hipotesisnya. Saat dia melangkah keluar dari King Mansion, dia mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keraguan, dia khawatir bahwa semua yang terjadi akan berubah menjadi ilusi, dan mimpinya untuk berkultivasi akan hancur lagi. Dengan hanya satu tarikan napas, dia berhasil berlari setengah jarak ke puncak gunung. Meskipun dia terengah-engah, dia tidak merasa sesak napas, seperti di masa lalu. Ada perbedaan yang luar biasa jika dibandingkan dengan sebelumnya. Ia merasa sejak tadi malam, tubuhnya mengalami perubahan yang sangat fenomenal. Setelah merenungkannya, dia menduga itu pasti karena bayangan yin yang sekarang tertanam di lautan kesadarannya. King Sui memejamkan matanya, perlahan memasuki keadaan mediasi. Rohnya berangsur-angsur masuk ke lautan kesadarannya di mana dia melihat simbol yin yang lagi. Simbol yin yang berputar tanpa henti, memancarkan aliran energi tanpa akhir, perlahan mengubah tubuh dan organ King Sui. Selama pingsan kemarin, banyak informasi mengenai pembangunan pondasi dan teknik penguatan telah mengalir ke pikirannya. Dia sudah memutuskan di sana dan kemudian bahwa dia akan menggunakannya untuk memperkuat konstitusinya. Terlebih lagi, sampai sekarang, dia tidak lagi memiliki tubuh rapuh dan halus yang sama dari sebelumnya. Simbol yin yang di lautan kesadarannya terus-menerus memberinya energi, perlahan-lahan mengubah tubuhnya. Dia yakin bahwa di samping fisiknya saat ini, dengan berlatih teknik penguatan kuno dengan rajin, dia tidak akan membutuhkan terlalu banyak waktu sebelum kualitas tubuhnya menjadi lebih kuat daripada pembudidaya biasa. Waktu berlalu dengan cepat, fajar telah tiba. Melihat matahari yang perlahan terbit, memancarkan cahaya keemasannya ke organisme bumi, kesegaran udara di pegunungan ini serta keharuman bunga dan tanaman, mereka membuat seseorang merasakan kegembiraan di hati seseorang. King Sui merapikan berbagai informasi di benaknya dan memutuskan untuk memusatkan semua perhatiannya pada penguasaan teknik penguatan tubuh. Poin terpenting dari teknik penguatan terletak pada memiliki fondasi yang kokoh. Ketangguhan tubuh dan tulangnya. Selama kualitas tubuhnya cukup kuat, pada dasarnya tidak akan ada perbedaan antara dia dan pembudidaya lainnya. Teknik penguatan menjadi dasar fondasi seorang kultivator. Teknik yang muncul di benak King Sui adalah salah satu teknik penguatan paling kuno yang pernah dibuat oleh umat manusia. Itu bahkan bisa memungkinkan pembudidaya yang mengolahnya hingga puncaknya untuk berbenturan dengan dewa dan iblis.
Tidak salah untuk mengatakan bahwa semua teknik penguatan memiliki jejak asalnya berasal dari teknik penguatan kuno yang King Sui rencanakan untuk dipraktikkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa teknik ini adalah salah satu teknik terkuat. Mempraktikkan teknik penguatan kuno dapat memungkinkan seorang kultivator membangun konstitusinya. Efeknya agak mirip dengan simbol yin yang berputar dan berukuran biji di dalam dirinya. Teknik penguatan kuno juga bisa menyehatkan tulang dan sumsum seseorang, menghaluskan organ-organ dalam tubuh seseorang, akhirnya mengembangkan otot menjadi lembut saat disentuh, namun pada saat yang sama juga mampu menyaingi baja dan besi terberat. Demikianlah apa yang dimaksud dengan teknik penguatan. Mereka bahkan bisa sangat meningkatkan vitalitas praktisi. King Sui mencoba mengingat detail teknik penguatan kuno. Tampaknya dia bisa melakukannya dengan mudah, membenarkan fakta bahwa dia sekarang memiliki ingatan eidetik. Simbol yin yang juga terjalin dengannya, terus berputar di dalam lautan kesadarannya. King Sui menemukan tempat terpencil dan pergi ke sana untuk berlatih teknik penguatan kuno. Untuk mempraktikkannya, seseorang tidak perlu menengahi. Kultivator hanya perlu menenangkan hatinya dan perlahan memutar ki di dalam tubuh mereka. King Sui mulai menganalisis dan meraba-raba metode budidaya teknik penguatan kuno. Setelah mencoba melakukannya selama beberapa waktu, dia masih tidak dapat membentuk satu untai ki. King Sui bertahan karena dia tahu bahwa Roma tidak dibangun dalam satu hari. Jika sesederhana itu untuk menjadi kuat, dunia pasti sudah dipenuhi dengan banyak ahli. King Sui terus bertahan dan terus berusaha membentuk untaian ki berulang kali. Setiap kali dia gagal, itu hanya memotivasi dia untuk berusaha lebih keras dan lebih keras lagi. Perlahan-lahan, King Sui mulai merasa mati rasa. Dia telah mencoba ini untuk apa yang tampak seperti selamanya, tetapi dia masih tidak dapat membentuk untaian ki pertama itu. Setelah 1 jam berlalu, King Sui membuka matanya dan menyadari bahwa itu hampir tengah hari. Dia tahu bahwa dia harus segera pulang, karena dia tidak ingin King Yi mengkhawatirkannya. Meskipun berdiri di lokasi terpencil ini sepanjang pagi, King Sui tidak lelah sama sekali. Dia mulai perlahan berlari kembali ke King Mansion. Setelah tiba di King Mansion, King Sui menyadari bahwa sesi pelatihan untuk generasi muda King Clan belum berakhir. Sekarang, sambil melihat mereka berlatih keterampilan bertarung jarak dekat dan permainan pedang, dia tidak merasakan apa-apa. Perasaan iri dan cemburu yang dia dapatkan saat menonton mereka sekarang telah digantikan dengan tekad untuk menjadi lebih kuat dari mereka. Setelah memasuki halaman, dia menabrak King Luo. King Sui, apakah kamu pergi bermain lagi? Anda harus lebih banyak beristirahat di rumah dan merawat tubuh Anda kembali sehat. King Luo dengan lembut menegurnya. Kakek, saya baru saja berjalan-jalan di dekat pintu masuk King Mansion, jangan khawatir tentang saya baik-baik saja. King Sui tahu bahwa kakeknya benar-benar mengkhawatirkannya. Kamu harus lebih berhati-hati. Hari ini, saya mengirim seseorang ke kota 100 mil untuk membeli batang ginseng ungu berusia 100 tahun. Kami akan merebus dan mengekstrak sarinya sehingga Anda bisa memakannya untuk makan malam nanti malam. King Luo berkata dengan tatapan penuh kasih di matanya. King Luo juga tahu bahwa King Sui memiliki kecerdasan yang luar biasa. Setiap kalimatnya diucapkan dengan kejelasan dan niat, dia hampir seperti orang dewasa dalam hal mentalitas. Sayang sekali dia tidak bisa berkultivasi. King Luo menghela nafas. Bab 5 King Sui ingin berlatih seni bela diri hari itu cukup tenang. King Sui masih bertahan setiap hari dengan teknik penguatan kuno dan meskipun dia masih belum merasakan ki apapun, dia sangat yakin bahwa dia akan berhasil. Gambar yin dan yang terus berputar lambat dalam pikirannya dan terus-menerus menyempurnakan seluruh tubuhnya. Sekarang King Sui merasa tubuhnya semakin baik dan bukan jenis yang melatih ototnya melainkan memperkuat tulang dan organ dalamnya. King Sui masih terlihat kurus dan lemah tetapi di dalam tubuhnya, dia penuh vitalitas. Kedua matanya yang hitam dan indah menjadi semakin indah dan warnanya semakin dalam. King Sui tahu bahwa tubuhnya baik-baik saja dan dia harus memberitahu yang lain juga dan mulai berlatih seni bela diri. Awalnya dia tidak ingin memberitahu yang lain tetapi mata ibunya penuh harapan dan cinta, King Sui harus memberitahu ibunya bahkan jika itu hanya untuk membuatnya bahagia. Sekali lagi dia kembali dari gunung, menuju keluarga King. Di bidang bela diri sedang melatih generasi ketiga yang sehat dari keluarga King. Mereka memperbaiki diri bersama-sama dengan meningkatkan kekuatan mereka dan berlatih lotus biru. Karena jaraknya dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan tapi karena King Sui tidak bisa berlatih seni bela diri selama beberapa tahun, ketika mereka melihat pemborosan ini berlalu, mereka tidak heran. Pengadilan batin. Tubuh ramping King Yi berdiri di halaman. Itu adalah halaman tempat King Yi dan King Sui tinggal dan ada perasaan awet muda di sana.
Dan meskipun itu adalah halaman kecil, dilengkapi dengan bunga dan tanaman. Di tengahnya ada sebuah kolam kecil dengan air jernih yang di dalamnya Anda bisa melihat sekumpulan ikan mas yang sedang bermain dengan tanaman air. King Yi berdiri di samping kolam. Tingkahnya yang anggun dan elegan bersama dengan kulitnya yang indah hanya dengan berdiri di sana, dia tampak seperti dia adalah gambar yang paling indah. Tapi sekarang berdiri di sana dia tampak kesepian. King Sui jauh dari pintu menatap ibunya. Dia tidak tahu berapa kali dia mendengar ibunya berbicara tentang apa yang dia inginkan. Karena dia berbeda dari anak-anak lain, mungkin dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat memahami pembicaraan mereka sehingga wajar bagi mereka untuk tidak berdaya ketika berbicara tentang rahasia. Dan meskipun King Sui tidak tahu sepenuhnya keinginannya, dia tahu bahwa dia harus kuat terlebih dahulu untuk memenuhinya. Menjernihkan pikirannya, King Sui berpura-pura berlari kembali dari luar sambil berteriak, "Ibu, aku kembali, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." Saat melihat King Sui dan mendengar langkah kakinya, King Yi mengubah ekspresinya, menunjukkan senyum ramah seolah-olah kesedihan sebelumnya tidak pernah ada. Hati King Sui sakit, ibuku sangat menderita jadi aku akan bahagia. Di depanku dia selalu bahagia. Dia hanya menunjukkan sisi tak berdayanya saat sendirian. Ibu, tubuhku baik-baik saja sekarang, baik-baik saja sekarang. King Sui mengatakannya dengan cara yang sama seperti seorang anak kecil akan mengatakannya. King dapat dengan jelas melihat di matanya bahwa King Yi senang. Apakah kamu baik-baik saja atau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu melakukannya. Ibu hanya memikirkan kesehatanmu, King Sui. King Yi berbicara dengan sedikit mencela kepada King Sui, bagaimanapun juga, hatinya yang lemah adalah sesuatu yang dia miliki sejak lahir. King Sui tahu bahwa tidak mungkin ibunya mempercayainya dengan mudah. Kebahagiaan di matanya mungkin karena dia melihatku bahagia. Ibu aku baik-baik saja. Kakek memberi saya 2 hari sebelum banyak ginseng ungu untuk diminum dan dia berkata bahwa itu adalah ginseng ungu berusia ratusan tahun yang sangat berharga. King Sui masih mengatakannya dengan gembira. Menjadi anak kecil dia mengatakannya seperti itu. Kali ini, King Yi merasa senang, berkata dengan terkejut, King Sui, jelaskan dengan hati-hati kepada ibumu. Ini tidak seperti kamu berbicara secara normal. 2 hari sebelumnya, saya minum ginseng ungu yang diberikan kakek pada sup, dan saya menemukan bahwa saya bisa merasakan ki. Tidak hanya itu, saya merasa kuat jadi saya mulai berlari perlahan meskipun Anda mengatakan tidak. Ketika berlari untuk beberapa saat tidak ada yang terjadi dengan sangat gembira saya berlari lebih cepat dan saya menemukan bahwa tidak ada yang terjadi pada saya. King Sui berkata ceria. Sungguh, apa yang kamu katakan itu benar. King Yi memiliki mata yang sedikit lembab. Kakek sudah tahu, dia menangis saat merasakan denyut nadiku baik. Itu tidak pasti jadi dia pergi mencari dokter jadi saya datang untuk memberitahu Anda secara pribadi, Ibu. King Sui meraih lengan baju King Yi. Bagus. Kami mengatasinya. King Yi merasa senang meraih tangan kecil King Sui. King Sui bisa merasakan bahwa dia sangat bersemangat tetapi mencoba untuk menekannya. Kali ini ibu benar-benar bahagia. King Sui tahu bahwa dia bahagia karena dia, jadi dia harus membuatnya bahagia selamanya. Tuan, izinkan saya memberi selamat kepada Anda. Organ internal Tuan Muda King Sui baik-baik saja. Dibandingkan dengan orang normal mereka lebih baik, seluruh tubuhnya juga baik-baik saja. Itu luar biasa, kata Dr. Wu dengan gembira. Dr. Wu hanya mengucapkan beberapa kata tetapi kata-kata singkat itu menyebabkan King Yi meneteskan air mata ketika dia memeluk erat King Sui. Pada saat ini ibunya meneteskan air mata, tetapi itu adalah kebahagiaan. Ibu, jangan menangis. King Sui sedang menyeka air mata dari wajahnya yang cantik. Setelah mengirim kembali Dr. Wu, ekspresi wajah King Luo aneh. Awalnya tubuh King Sui lemah dan King Luo juga menyesalinya. Bagaimanapun, itu adalah putra dari putri kesayangannya, dan sekarang dia pulih. Bahkan dibandingkan dengan anak-anak biasa, tubuhnya lebih kuat. Anak ini di masa depan akan menjadi seseorang yang luar biasa. Dia tidak berdamai dengan putrinya dan putranya sedih karena ibunya. Mereka pasti menginginkan keadilan sekarang. Batuk, bencana apa? Kakek, ibu, aku ingin berlatih seni bela diri. King Sui hanya mengucapkan beberapa kata sederhana, namun King Luo bersama dengan King Yi terkejut. Bab 6 Seni Bela Diri Teratai Biru. King Luo dan King Yi terkejut. King Luo sudah bahagia tetapi juga kesakitan. King Sui ditakdirkan untuk tidak bisa berlatih seni bela diri sehingga dia akan menjalani kehidupan yang damai, tetapi kemudian jika dia bisa mempraktikkannya, mungkin dia akan bisa mencapai sesuatu di masa depan. Dia tidak tahu apakah ini akan membawa keberuntungan atau bencana bagi keluarga King. Dibandingkan dengan King Luo, King Yi dipenuhi dengan kebahagiaan.
Tubuh anaknya baik-baik saja. Dia tidak akan pingsan lagi dan tidak hanya itu, sekarang mungkin baginya untuk menenangkan hatinya jika King Sui bisa menjadi lebih kuat, di masa depan dia akan menjadi gila. Bagian yang paling penting adalah ini, King Sui, ibu tidak memiliki kapasitas untuk menghentikanmu dan membawamu pulang sekarang karena kamu dapat berlatih seni bela diri. Jadi di masa depan kamu harus kembali ke rumah. King Sui mengerti sedikit berkat ingatannya yang tersebar. Dia menyadari apa yang mengganggu King Luo dan King Yi. Meskipun dia hanya bisa memahami sebagian saja, itu sudah cukup. King Luo perlahan menghembuskan napas, dan kemudian dia melihat King Yi mengangguk sambil menepuk kepala King Sui. Bu, sepertinya kakek tidak ingin aku berlatih seni bela diri. King Sui berpura-pura karena dia ragu. Bagaimana itu mungkin? Kakekmu hanya takut ketika kamu berlatih seni bela diri kamu bisa terluka karena ketika pergi keluar itu tidak bisa dihindari untuk bertarung melawan orang lain. Kalau begitu ibu, kamu bisa mulai mengajariku seni bela diri. Saya ingin segera belajar. King Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi pula dia tidak bisa membuat pekerjaan teknik penguatan kuno, dan untuk di atas kesulitan besar yang hanya bisa bekerja saat membuat latihan. Untuk memanfaatkan teknik ini dengan sebaik-baiknya, saya perlu menggunakan seni bela diri hebat lainnya. Mungkin sulit untuk mulai belajar tetapi King Sui tetapi dia ingin mempelajari seni bela diri yang bagus itu. Bagus, ikut aku, King Sui. Pertama saya akan memberitahu Anda beberapa hal penting tentang seni bela diri. King Yi dengan senang hati menarik tangan King Sui. Ini adalah ruang belajar King Yi. Itu kecil, cukup sederhana dan kasar namun bersih. Itu memiliki aroma samar buku-buku kuno. Itu cukup bagus. King Sui, berlatih seni bela diri sangat sulit. Kamu tidak takut. King Yi mengizinkan King Sui untuk duduk dan kemudian dia duduk di sampingnya. Ibu, aku tidak takut. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang muncul di hadapanku, aku akan melewatinya. King Sui tersenyum bahagia. Dia dan putranya, temperamen mereka persis sama. Tetapi ketika memikirkan hal itu lagi-lagi dia agak sedih. King Sui, seni bela diri berjalan bersama dengan berolahraga. Berolahraga adalah dasarnya. Hanya setelah berolahraga Anda akan dapat berlatih seni bela diri dan hanya dengan demikian Anda akan dapat menampilkan kekuatan yang hebat. Ibu, olahraga tidak bisa dibandingkan dengan usaha. King Sui menjawab dengan serius. King Sui sendiri menjawab, putranya memang cerdas dan berbakat. Kamu bisa mengatakan itu. Jadi bagi mereka yang tidak berlatih, pada akhirnya, seni bela diri mereka akan sia-sia. Ibu, bisakah kamu mengajariku teratai biru? King Sui milik keluarga King untuk waktu yang lama jadi dia sadar bahwa semua orang sedang berlatih teratai biru. Seni bela diri, teratai biru juga dikenal sebagai salah satu yang paling sulit dipelajari yang diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga King. Teratai biru adalah seni bela diri yang dikombinasikan dengan olahraga. Anda harus tahu bahwa sebagian besar adalah berolahraga, dan belum lagi tidak banyak yang bisa bertahan melawan kekuatan mereka. Oleh karena itu, teratai biru jelas merupakan metode latihan yang baik. Kalau begitu, teratai biru pasti sangat kuat, kan? King Sui mengedipkan matanya yang indah saat bertanya. King Yi menghela nafas, dulu nenek moyang keluarga King berlatih teratai biru sampai tahap 9, dan pada saat itu dia menjadi salah satu ahli terbaik dunia. Setelah dia, keluarga King semakin menurun. Sampai rumah kami berubah menjadi desa pegunungan kecil. Ibu, apa itu tahap 9 teratai biru? Saat mengolah teratai biru, setiap kali Anda mencapai kekuatan tertentu, muncul bunga yang melindungi tubuh Anda dalam bentuk bunga teratai. Bunga teratai bisa menyerang atau bertahan. Di keluarga King, leluhur yang tidak bisa berkultivasi melewati bunga teratai ke-9. Ibu, kamu juga membudidayakan bunga teratai. King Sui menantikan jawabannya bertanya. King Yi merasa sedikit malu berkata, saya hanya mencapai 2 bunga. Dan kakek, King Sui menarik tangan King Yi sambil bertanya. Kakekmu ada di 3 bunga. Dan pada kenyataannya dia berada di puncak kekuatannya. King Yi dengan lembut mengatakannya. Ibu, ada berapa tahap yang membagi teratai biru? Juga, sampai tahap apa yang memungkinkan untuk membudidayakan bunga lotus? Seni bela diri rahasia, Blue Lotus dibagi menjadi 10 tahap. Di lapisan ke-10 dari tahap prajurit tidak mungkin muncul. Di panggung ujian tidak ada yang muncul. Hanya di lapisan ke-7 bisa muncul 1 bunga. Di lapisan 8 bisa muncul 2 bunga dan di lapisan ke-10 muncul 3 bunga. Lalu, nenek moyang keluarga King bagaimana bisa memunculkan 9 bunga? Melihat putranya mengedipkan kedua mata hitamnya yang indah bertanya padanya dengan harapan di dalamnya, King Yi menghela nafas dengan sedih. Putranya cukup cerdas,
tetapi dia tidak bisa mengatakan itu padanya. Rahasia lotus biru sudah lama hilang dan hanya beberapa bagian yang ditemukan. Dikatakan bahwa teknik aslinya hilang jika bukan ibumu yang akan berada di alam Xiantian sekarang. Ibumu akan mengajarimu dasar dari teratai biru. King Yi berdiri dan menarik King Yi menuju tempat kultivasinya. Tempat itu adalah kamar tidur di ruang bawah tanah. King Yi memberitahunya tentang 8 meridian. King Sui sudah tahu karena teknik penguatan kuno. Dengan hanya satu penjelasan dari King Yi dia sudah mengingatnya. Dan karena dia berlatih teknik penguatan kuno berkali-kali, dia menjadi tercerahkan sekaligus. 2 jam kemudian, King Yi keluar dari kamar, namun King Sui perlahan memasuki kondisi pikiran yang tenang. Meditasi. Bermeditasi adalah berlatih seni bela diri. Terutama bagi mereka yang berlatih seni bela diri adalah salah satu kondisi yang paling penting. Jika hati Anda tidak tenang maka Anda sangat jauh dalam menapaki jalan seni bela diri. Tapi, King Sui tampaknya bisa masuk ke dalam meditasi untuk pertama kalinya sehingga King Yi tak henti-hentinya bahagia. King Sui benar-benar berbakat. King Sui perlahan-lahan mengaktifkan Blue Lotus dan sesuai dengan apa yang dikatakan King Yi, dia harus melakukannya perlahan. Lagi dan lagi itu mirip dengan teknik penguatan kuno. Dia perlahan masuk ke alam yang fantastis. Rasanya seperti jiwanya terbang. Tiba-tiba, King Sui menemukan bahwa sesuatu seperti aliran qi yang menyegarkan berjalan melalui dantian perut bagian bawahnya dan perlahan-lahan melewati pembuluh darahnya karena bisa menghancurkannya kapan saja. Perlahan-lahan, aliran qi itu berputar sepanjang hari dan perlahan kembali ke perut bagian bawahnya. King Sui dengan senang hati membuka matanya. Wajahnya ditutupi dengan senyum bahagia. Jika saya memberitahu ibu tentang hasil saya, dia akan ketakutan. Bab 7 Pembersihan kotoran. Ekspresi King Sui sekarang menyegarkan. Dia tidak pernah merasa seperti ini, merasa sangat sehat. Dia menyerupai seorang pria kehausan yang akan mati menginginkan air. Tentu saja tubuh dan jiwanya santai. Dia perlahan menjauh dari ruang bawah tanah. Ibu, King Sui dengan gembira berteriak. Melihat King Sui keluar setelah dia benar-benar mencapai 2 jam meditasi, King Yi tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan King Sui ketika dia mendekatinya dengan gembira. Ibu, aku bisa mengalirkan qi, tapi itu cukup tipis, seperti sehelai rambut. Sifat King Yi yang selalu anggun dan halus berubah, wajah gioknya berubah menjadi merah. Jelas sekali dia sangat bersemangat. King Sui, ulurkan tanganmu. King Yi berkata sedikit dengan sungguh-sungguh. King Sui dengan patuh mengulurkan tangannya. King Yi juga mengulurkan tangan giok putih dan rampingnya dengan erat meraih tangan kecil King Sui. King Sui, sekarang kamu harus bekerja sesuai dengan teratai biru. Pada saat itu, King Yi dengan senang hati mengangkat King Sui, dan memberinya 2 ciuman di wajahnya yang kecil. Nak, kamu punya bakat. King Yi sedikit senang karena dia melupakan semua batasan. Itu wajar menghadapi putranya King Sui. Ketika King Sui melihat King Yi sangat bahagia, hatinya juga menghangat. Karena King Yi selalu terlihat bahagia dengan senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu, King Sui sadar bahwa dia tidak benar-benar bahagia. Tapi sekarang dia tahu bahwa sekarang dia benar-benar bahagia. Ibu punya bakat membuat makanan enak. King Yi menepuk kepala King Sui ketika dia mengatakan itu. King Yi keluar untuk menyiapkan makanan dan King Sui tidak tahu apakah tertawa atau menangis. Usia sebenarnya dibandingkan dengan King Yi tidak lebih kecil. Tubuh ini bisa kecil tetapi tetap memiliki 8 tahun. Tidak hanya itu, meskipun anak ini berusia 8 tahun, orang dewasa mendengarkan cara anak ini memuji mereka. Hanya King Sui yang merasa bahwa selama dia memiliki ibunya, King Yi, bahkan jika surga runtuh, itu tidak ada hubungannya dengan dia. King Sui selama dia memiliki ibunya King Yi, dia akan senang. Mungkin karena suasana hatinya yang baik. Dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang King Yi makan lebih banyak dan itu adalah King Sui. Dia tidak tahu apakah alasannya mungkin karena dia berlatih seni bela diri atau karena suasana hatinya yang baik. Ibu, aku akan berjalan-jalan di luar. Besok aku akan pergi ke tempat yang sama dengan mereka untuk berlatih. King Sui berkata sambil tertawa dan berkedip dengan lucu setelah menyelesaikan makannya. Hanya di depannya, ibunya dia mengungkapkan senyum anaknya. Ketika melihat akting seperti itu, King Yi tidak bisa tidak merasa terganggu tetapi segera setelah dia pulih. King Sui keluar melalui pintu keluarga King dan berlari menuju sebuah gua di gunung. Dia menemukan gua kecil dan tersembunyi itu secara tidak sengaja ketika dia berkeliaran di gunung. Dan beberapa hari ini dia akan datang ke gua ini untuk berlatih teknik penguatan kuno. Gua itu cukup kecil tapi seukuran satu rumah kecil. Ketika dia masuk ke dalam gua, dia berharap menemukan beberapa buku atau harta karun langka, tetapi dia tidak menemukan setumpuk sampah pun.
Namun demikian di sudut ia menemukan liontin batu giok oval yang sangat kecil seukuran gedebuk dan itu sangat tua. King Sui awalnya dia tidak jatuh apa-apa tentang itu, tapi dia melihat di atasnya gambar yin dan yang samar di punggungnya jadi dia mengambilnya. Ketika dia menyentuh dia merasa hangat tangannya. Gambar yin dan yang muncul di benaknya sehingga ia segera menggantungkan liontin itu di lehernya dan meletakkannya di bawah pakaiannya. Setelah itu, dia akan datang setiap hari ke gua dan setiap kali dia akan berlatih teknik penguatan kuno, dia akan pergi setelahnya, dan hari ini tidak terkecuali. Sekali lagi dia berlatih teknik penguatan kuno. King Sui tidak akan pernah menyerah dalam mengolah seni bela diri yang dia pelajari di pikirannya. Itu belum mengeluarkan apa yang disebut aliran Qi dengan menggunakan teknik penguatan kuno, dan juga tidak membentuk pusaran Qi pada dantianku. Hari ini, bertentangan dengan apa yang saya harapkan, dengan menanam teratai biru di datian saya telah muncul awan kabut. Ditempatkan bersila, King Sui menerapkan sekali lagi teknik penguatan kuno tetapi yang mengejutkannya, mengolah teratai biru, aliran Qi perlahan mengalir di rute teknik penguatan kuno. King Sui sedikit bingung. Tetapi setelah berlari jauh, dia menemukan bahwa dia tidak merasa buruk, dia bahkan merasa bahwa aliran Qi semakin kuat. Itu menjadi benang yang lebih tebal dan kokoh. Teknik penguatan kuno harus digunakan dengan teknik lain. Mungkin itu sebabnya ia memiliki tahapannya sendiri. Teknik penguatan kuno dibagi menjadi 9 lapisan atas nama 9 surga, dan terlepas dari apa yang dikatakan mungkin untuk mengolah dirinya sendiri, dantian tengah dan bahkan mampu membuat pelet. Lupakan saja, pertama aku akan berlatih. King Sui melanjutkan pelatihan hati-hati dengan mata tertutup. Dia tidak menemukan area yang cocok di dadanya untuk melewatkan aliran Qi. Meskipun liontin giok memancarkan cahaya hangat kecil dan bersama-sama dengan aliran Qi dari Blue Lotus, mereka tampak seperti menjalin. Meskipun dia tidak tahu kapan dantiannya menjadi pusaran Qi, dia merasa aliran Qi sedikit berbalik. Dan dari apa yang dianggap King Sui, itu mendistribusikan kekuatan yang tangguh. Awalnya teknik penguatan kuno membutuhkan teknik lain untuk mengeksekusinya. Tidak heran mengapa saya tidak bisa mengolahnya. Wajah King Sui ditutupi dengan kebahagiaan. Aliran Qi dari teratai biru adalah warna biru muda dan aliran Qi warna kuning muda lainnya pasti berasal dari teknik penguatan kuno. Akhirnya aliran Qi, selama saya mengandalkan teknik penguatan kuno dan gambar yin dan yang, di masa depan, kekuatan tubuh saya akan dapat mencapai tingkat yang mencengangkan. Pada saat itu hanya dengan mengandalkan tubuhku, aku akan bisa menjadi ahli. Selanjutnya, saya tidak bisa mengabaikan Blue Lotus. Saya harus bisa mengolahnya menjadi bunga ke-9 yang ibu bicarakan. Tapi memikirkan bagian yang hilang dia merasa tidak nyaman. King Sui merasa sulit bagi ibunya untuk membicarakan bagian terakhir. Itu yang dia rasakan. Lupakan saja, yang paling penting sekarang adalah teknik penguatan kuno, dan untuk saat ini saya tidak akan memasukkan lotus biru ke dalam pikiran saya. Saya hanya akan mengolahnya sehingga saya bisa membodohi orang lain. Petik 2. Meskipun saya baru mulai hari ini berkultivasi dengan teknik penguatan kuno, tetapi saya tidak akan memikirkan kapan saya mulai berkultivasi. Ini seperti kata ibu, jangan menggigit lebih dari apa yang bisa kamu makan. Aku harus realistis. Ketika King Sui membungkuk berkultivasi, dia menemukan bahwa di seluruh tubuhnya, lapisan yang mirip dengan minyak hitam ada di seluruh kulitnya dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Itu membersihkan kotorannya. Bab 8 Kekuatan Manusia Super Bawaan. Hari berikutnya King Sui mulai berlatih seni bela diri di tempat yang sama dengan generasi ketiga keluarga King. Itu adalah mimpi King Sui setelah melihat mereka di medan perang menggunakan kekuatan mereka sebanyak yang mereka suka. Itu sebabnya setelah tubuh King Sui menjadi baik-baik saja, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah berlatih seni bela diri. Dan yang kedua adalah dia akan berpartisipasi dalam bidang bela diri setiap hari melakukan pelatihan yang diperlukan. Yang mengawasi dan mengajar adalah putra keempat King Luo, King Hai yang juga ayah dari King Hu. Seni bela diri, teratai biru dibagi menjadi 10 lapisan pada tahap prajurit, ujian dan Wushuai. Oleh karena itu, keluarga King memiliki 3 versi Blue Lotus. Mereka adalah, tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat lanjutan. Adapun hamba bela diri di benua besar ini tidak dibagi menjadi 10 lapisan tetapi selama Anda berlatih seni bela diri, Anda dianggap berada di tahap hamba bela diri. Tapi tahap prajurit memiliki persyaratan tertentu dan itu adalah bahwa awalnya Anda harus berlatih seni bela diri selama 3 tahun untuk menjadi satu. Jadi wajar jika tahap warrior adalah tahap yang paling lemah. Sekarang King Sui mampu menghasilkan aliran Qi, dia berada di lapisan tingkat rendah yang menyedihkan. Dibandingkan dengan orang lain dari keluarga King, King Sui adalah yang terlemah tapi tetap saja dia lebih bahagia dan penuh percaya diri.
Selamat atas penyelesaiannya, King Sui. Sekarang Anda akan dapat mencapai impian Anda. King Hu mengatakannya dengan suara rendah. King Sui tertawa karena itu adalah pertama kalinya dia bisa menginjak medan bela diri. Dia sadar bahwa medan bela diri itu sederhana dan kasar. Tanah datar yang luas dibangun dengan banyak batu biru dan itu 1 meter lebih tinggi dari tanah, dan bagian atasnya mirip dengan paviliun. Angin sangat kencang di sini, namun terlepas dari angin atau salju, berlatih seni bela diri adalah prioritas utama. Setiap orang yang mengolah ki interior untuk Blue Lotus melakukannya di ruang bawah tanah mereka. Setiap orang dari keluarga King yang berlatih seni bela diri tidak masalah jika itu dari generasi muda, memiliki ruang bawah tanah mereka. Lapangan bela diri adalah tempat di mana Anda bisa melatih teknik tinju, teknik bela diri, dan juga menguji kekuatan tubuh Anda. Keluarga King tidak menyetujui bahwa generasi ketiga mulai belajar seni bela diri sebelum waktunya, tetapi selama mereka berlatih energi batin sudah cukup. Toh butuh tenaga batin untuk mendukung seni bela diri yang tangguh untuk menampilkannya. Berlatih seni bela diri sebelum waktunya dapat mengurangi kekuatan Anda. Dalam pencaksilat Anda hanya bisa berlatih dengan cara yang paling sederhana untuk menjaga kesehatan yaitu peregangan dan tinju sehingga tubuh Anda akan lebih terkoordinasi dan santai. Dan jika Anda ingin berlatih seni bela diri lainnya, Anda harus mencapai lapisan ke-6 prajurit. Satu-satunya yang bisa berlatih seni bela diri lain dari generasi ketiga keluarga King adalah cucu tertua King Zi dan King Yu, sisa-sisanya belum memiliki kekuatan. Mereka tidak hanya ingin berlatih seni bela diri, tetapi juga untuk mencapai lapisan ke-7 Wu Shuai sehingga bunga teratai akan muncul di tubuh mereka melindungi mereka, dan pada saat yang sama menyerang dengan teratai biru. Dalam keluarga King tidak mungkin mereka bisa mencapai lapisan ke-6 prajurit di bidang bela diri ini, oleh karena itu King Sui sadar bahwa cucu tertua King Zi dan King Yu memiliki bakat. Saat melihat King Hu mengangkat kunci batu yang sangat besar, King Sui mengukur bahwa itu tidak kurang dari 200 jin. Dia ingin mencoba tetapi melihat King Hu memiliki sedikit masalah dengan itu dan berada di lapisan ketiga teratai biru, King Sui meninggalkan ide untuk mencoba. Lagi pula pikiran King Sui sudah matang, dia tidak takut kehilangan muka dan apalagi malu dengan kelompok anak-anak ini. Dia tidak akan pernah takut kehilangan muka di depan anak-anak. Sekarang dia memiliki 8 tahun tetapi dalam kehidupan masa lalunya dia bisa mengangkat 20 jin dan cukup besar untuk anak-anak. King Sui menemukan kunci batu yang lebih kecil di lapangan bela diri dengan berat 50 jin. Meskipun dia merasa kecil berada di tubuh ini tetapi sejak mengalirkan ki berkat teknik penguatan kuno, kekuatannya cukup besar. Dia belum menggunakan semua kekuatannya tetapi dia merasa sedikit gugup ketika meregangkan lengannya yang kurus dan kecil. Dia perlahan meraih kunci batu menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Kemudian mengerahkan semua kekuatannya dia mengangkat ke atas. Tapi anak-anak lain mulai tertawa. Karena meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya dia jatuh ke tanah. Namun demikian, King Sui pada saat ini sangat bahagia, karena dia sama sekali tidak merasakan 50 jin dan hanya karena dia menggunakan semua kekuatannya, dia merasa jatuh ke tanah. Anak-anak lain percaya bahwa King Sui bahkan tidak mampu mengangkat kunci batu 20 jin sehingga dia jatuh. Apa yang kamu tertawakan, kalian semua? Dengan kalimat dari seorang anak muda pemberani 14 tahun semua menutup mulut mereka. Terburu-buru, King Hu berlari ke sisi King Sui. Apakah kamu baik-baik saja? Anda tidak harus mulai berlatih ini dulu. King Hu sangat prihatin berkata. King Sui merasa King Hu sangat peduli padanya sehingga dia merasa cukup bahagia. Tapi seolah-olah dia tidak mendengar tawa mereka, King Sui tersenyum. Terima kasih, King Hu, tapi aku baik-baik saja. Dan pada saat itu, pemuda pemberani itu mendekat. Jika kamu baik-baik saja King Sui, maka larilah dulu. Lalu sedikit tinju dan terakhir regangkan ototmu. Tidak terima kasih. King Sui tertawa. King Sui tahu bahwa anak muda ini berasal dari generasi ketiga dan dipanggil King Yang. Dia adalah salah satu yang paling kuat dari generasi ketiga setelah King Zi dan King Yu. Sebenarnya dia berada di puncak prajurit lapisan ke-6. Dia tidak memperlakukan King Sui dengan buruk jadi dia menunjukkan senyum tulus padanya. King Yang dengan lembut tertawa, menyuruh King Sui untuk sedikit lebih berhati-hati. Anak laki-laki ditambah seorang gadis bersama dengan King Sui berusia 16 tahun. Tetapi hanya keluarga King Hu yang memiliki seorang putri dan keluarga lainnya bertentangan dengan apa yang Anda harapkan mereka memiliki rata-rata 4 anak laki-laki untuk keluarga. Adik perempuan King Hu bernama King Bei dan merupakan satu-satunya gadis di keluarga King. Meskipun dia memiliki 5 tahun sebagai satu-satunya gadis dia menerima banyak cinta di keluarga King. Bahkan King Yi mencintai gadis kecil yang lucu itu seperti putrinya sendiri. King Sui Gege, kamu harus berhati-hati.
kalau tidak bibi akan menangis. King Bei yang bersangkutan mengedipkan matanya yang besar saat mengatakannya. TN, GG, kakak laki-laki. Melihat gadis yang sangat kecil ini, dia dengan sungguh-sungguh mengangguk. Dia hampir tidak menyadari bahwa tubuhnya memiliki 8 tahun dan itu kecil. Setelah mengalaminya untuk pertama kalinya, dia perlahan akan mengangkat batu-batu itu untuk kedua kalinya. Kali ini dia merasa cukup ringan. Dia merasa seolah-olah kekuatan dari ketika dia dewasa kembali untuk mengangkat kunci batu 50 jin ini membantunya dalam melakukan segala upaya. Dia menukar batu itu dengan salah satu dari 80 jin, 100 jin dan 180 jin. King Sui baru saja datang ke tempat King Hu berada. Semua orang di bidang bela diri, termasuk King yang dengan mata terbuka. Mereka melihat sesuatu yang tak terbayangkan ketika melihat King Sui. King Hai sudah pergi jika tidak dia akan terkejut juga. King Sui sedikit tegang ketika dia mengangkat kunci batu 200 jin. Masing-masing dari mereka dengan mulut terbuka. Medan bela diri cukup tenang. King Sui sangat bersemangat karena meskipun ketika dia mengangkat batu 180 jin merasa kekuatannya kurang dari yang dia harapkan, pada saat itu teknik penguatan kuno secara otomatis mulai mengalirkan ki dan seperti dia makan stimulan dia mampu mengangkat batu. Tanpa kesulitan. Ketika dia mengangkat kunci batu 180 jin, dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia adalah monster dan dia juga tidak ingin ada masalah, oleh karena itu dia berpura-pura sedang melakukan upaya yang berat. King Sui, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan sebesar itu. Saya hampir tidak bisa mengangkatnya dengan Blue Lotus, dan Anda hanya dengan kekuatan fisik Anda yang bisa mengangkatnya. King Hu dengan senang hati mengatakannya. Dia tidak cemburu malah dia cukup bahagia. King Sui tertawa berkata, ini sudah batasku. Setelah menyelesaikan pelatihan semua orang pergi, awalnya King Hu akan memanggil King Sui untuk pergi bersama tetapi karena dia ingin tinggal, dia pergi terlebih dahulu. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia mengambil kunci batu terbesar 800 jin yang dapat diangkat oleh para murid dari generasi ketiga di mana mereka berada di puncak lapisan kelima prajurit. Bab 9 menembus langit lapis kedua. Waktu berlalu, 1 tahun lagi telah berlalu, sejak saat itu di mana dia dengan paksa mengangkat batu berat 800 jin, King Sui bahkan lebih yakin akan manfaat memperkuat tubuhnya dan dia bahkan lebih bertekad untuk berjalan di jalan ini. Teknik penguatan kuno jelas dapat dikembangkan untuk meredam tubuhnya, dan simbol yin yang berputar di lautan kesadarannya telah terus-menerus memancarkan energi untuk menyehatkan tulang dan organ-organ dalam tubuhnya. Selain pemurnian tulang dan organnya, simbol yin yang juga terus-menerus meningkatkan tingkat energi vitalnya ke puncaknya, memungkinkan King Sui menjadi lebih peka. Setelah 1 tahun, King Sui tidak lagi terlihat selembut dan selemah itu. Meskipun kerangka tubuhnya kurang otot jika dibandingkan dengan anggota generasi ketiga lainnya, tubuhnya sangat seimbang. King Sui tahu bahwa ini adalah hasil dari manfaat yang diberikan kepadanya oleh teknik penguatan kuno dan simbol yin yang. King Sui dalam keadaannya saat ini, bisa saja dengan mudah mengangkat batu yang beratnya lebih dari 1000 jin, namun dia bertekad untuk merahasiakan kemampuannya yang sebenarnya dan karena itu, tidak ada yang mengetahuinya. Dalam 1 tahun yang telah berlalu, King Sui telah berkultivasi ke prajurit bela diri, kelas 2, untuk seni teratai biru. Meskipun dia sudah memadatkan ki, tidak ada yang tahu tentang itu dan dengan demikian, dia diklasifikasikan sebagai siswa bela diri berdasarkan standar yang dia tidak kultivasi untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun. Mayoritas murid generasi ketiga tidak lagi mengejeknya, dia bukan lagi sampah di mata mereka. King Sui bahkan tidak menyadari perubahan tindakan mereka, lagi pula, dia adalah orang dewasa dalam semua aspek kecuali tubuhnya dan tidak pernah membiarkan ejekan dan ejekan memengaruhinya. Meskipun demikian, dia tidak keberatan berinteraksi dengan murid-murid muda ini, dia mengerti bahwa mereka memiliki sifat bawaan seorang anak, semua ejekan dari sebelumnya tanpa kebencian, mereka jelas tidak menyukai apa yang berbeda dari mereka. Interaksi dengan mereka benar-benar memberi King Sui kesempatan kedua untuk mengalami sekali lagi hati menjadi seorang anak, membiarkan dirinya mempertahankan kemurnian hati yang berbatasan dengan kepolosan. Dia secara alami tidak akan terlalu peduli tentang mereka. King Sui masih belum berinteraksi dengan cucu tertua King Zi dan si jenius King Yu. Bagaimanapun, mereka berdua tidak diharuskan untuk bergabung dalam sesi pelatihan harian klan King. Sebaliknya, dia cukup sering bertemu King Yang, sekarang King yang berusia 16 tahun, selain jejak heroik yang bisa dilihat dari wajahnya, dia juga mulai menunjukkan aura dewasa. Di dunia ini, menjadi 16 membuat Anda dewasa dan bisa dianggap dewasa. King yang telah menembus ke prajurit bela diri, kelas 6 seni teratai biru, sedikit sebelum usia 16 tahun, memasuki fase penting dalam hidupnya.
Di masa depan, dia juga tidak perlu lagi bergabung dalam sesi latihan harian klan King. Setelah King yang menerobos, klan King memutuskan untuk mengadakan perjamuan untuk merayakannya karena dapat dianggap sebagai acara yang menyenangkan. Jika King yang telah menerobos pada usia 17 sebagai gantinya, tidak akan ada begitu banyak kemeriahan dan kepentingan yang ditempatkan pada perjamuan perayaan ini. 16 tahun adalah perbedaan besar. Jika King yang telah menembus ke prajurit bela diri, kelas 6 hanya setelah usia 16 tahun, dalam kehidupan ini, potensinya hanya akan memungkinkan dia untuk mencapai komandan bela diri, kelas 8 paling banyak. Sangat tidak mungkin baginya untuk menembus ke kelas 9 dan belum lagi, puncak Houtian. Namun, jika seseorang menerobos sebelum usia 16 tahun, seseorang biasanya akan dapat mencapai komandan bela diri, kelas 9 selama 40-an atau 50-an. Mencapai kelas 10 puncak Houtian, akan membutuhkan keberuntungan dan takdir individu. Dalam generasi ketiga, orang-orang dengan bakat terbesar, selain jenius King Yu, dan cucu tertua King Xi, King yang juga bisa dianggap sebagai salah satu tokoh yang lebih dikenal. Potensi King Bei juga lebih tinggi dari rata-rata, hanya saja dia terlahir sebagai perempuan. Perempuan biasanya memiliki lebih banyak batasan ketika mereka berkultivasi jika dibandingkan dengan laki-laki. Untuk mengimbangi itu, King Bei akan membutuhkan sejumlah besar ramuan obat dan tonik. Saat fajar menyingsing, setelah King Sui menyelesaikan rutinitas pagi hariannya, dia kembali ke rumah untuk sarapan bersama King Yi. Sejak King Sui pulih, dia bisa melihat bahwa King Yi lebih sering tersenyum, bahkan matanya lebih cerah, tampaknya agak meringankan beban di hatinya. King Sui samar-samar tahu tentang beban di hati King Yi, dia ingin menghapusnya secara total, namun dia baru berusia 8 tahun sekarang, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. King Sui bersumpah pada dirinya sendiri, jalan di depan, tidak peduli seberapa sulit, dia pasti akan memenuhi keinginan ibunya. King Sui, saya telah menunda kepulangan saya ke kota selama setengah bulan, saya harus kembali ke kota setelah makan hari ini. Kali ini, saya perlu mengawal sejumlah besar ramuan obat, berjanjilah bahwa Anda akan berkultivasi dengan patuh di rumah, oke. Di masa depan, ibu masih perlu bergantung pada kekuatanmu untuk memperjuangkan hak kami melawan pengisap darah tercela itu, satu King Yi dengan lembut berkata sambil menepuk kepala King Sui. Dengan putra yang begitu cerdas, dia tidak repot-repot menyembunyikan hal-hal sepele semacam ini darinya. King Sui sedikit menganggukkan kepalanya, tanda kengganan muncul di matanya karena dia tidak ingin berpisah dari King Yi. Tetapi dia tahu bahwa pada saat ini, dia harus memaksimalkan waktu kultivasinya. Hanya setelah dia menjadi lebih kuat, dia akan dapat membantu King Yi. Setelah mengetahui dari King Yi bahwa bisnis yang dia tangani terkait dengan tanaman obat, King Sui tidak bisa tidak terkejut. Tercetak di benaknya, ada informasi mengenai alkimia juga. Hanya saja pada saat ini, dia tidak memiliki cara untuk memanfaatkan potensi-potensi pengetahuannya tentang seni ramuan pil. Awalnya, dia berencana untuk menemani King Yi selama tugasnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan menjadi beban bagi King Yi karena dia masih harus membagi sebagian perhatiannya untuk melindunginya. King Sui hanya bisa merajuk dan membiarkan King Yi pergi sendiri. Ibu harus berhati-hati selama perjalanan ini, keselamatanmu harus menjadi prioritasmu, bahkan jika transaksi bisnis gagal, uang yang hilang selalu dapat diperoleh kembali. Ibu, Anda hanya memiliki seorang putra tunggal. Beri saya beberapa tahun. Aku pasti akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Alasan mengapa King Sui terus mengulanginya adalah untuk meninggalkan kesan mendalam di benak King Yi. Dia ingin mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan dirinya terluka, keselamatannya adalah yang paling penting, dia masih memilikinya sebagai putranya. Meskipun dia masih muda sekarang, dia akan melindunginya ketika dia dewasa nanti. King Sui hanya tahu bahwa King Yi adalah pedagang ramuan obat saat dia mengungkapkan kepadanya. Dia juga dapat menyimpulkan bahwa mitra bisnis King Yi semuanya memiliki dukungan dari keluarga dan klan lain dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada klan King, jadi ketika harus membagi keuntungan, King Yi akan selalu mendapatkan ujung tongkat yang lebih pendek. Meskipun mitra bisnis akan menyedot lebih dari setengah keuntungan, keuntungan yang tersisa masih bisa dikatakan cukup besar. Tidak akan ada kekurangan orang dari klan King yang ingin mengambil alih jika King Yi memutuskan untuk melepaskan pegangannya. Meskipun hatinya tidak merasa terlalu nyaman, King Yi masih memutuskan untuk menanggungnya. Jika dia bisa mendapatkan pemahaman tentang seni alkimia, tidak akan ada masalah untuk meramu dan memperbaiki beberapa pil obat yang sangat bagus, pelet revitalisasi kecil, pil giok wangi emas, salep sakit emas, pil penggoda kecantikan, bahkan artefak legendaris seperti pemurnian benih Buddha bersinar dan pelet reinkarnasi 9 jiwa.
Jika ini masalahnya, wanita, kekayaan, otoritas, dan kekuasaan semuanya akan menjadi miliknya. King Sui sangat menantikan kedatangan hari ini. King Yi telah pergi, King Yi bisa dikatakan sebagai sumber dari mana sebagian besar pendapatan King Clan berasal. Lebih dari setengah pendapatan King Clan berasal dari bisnis jamu King Yi. Selain King Yi, tampaknya ada beberapa anggota klan King lainnya yang membantunya. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin baginya untuk kembali dan menemani King Sui selama lebih dari 10 hari. King Sui mengedarkan Qi ke seluruh tubuhnya berdasarkan teknik penguatan kuno berulang-ulang. Setelah 1 tahun berkultivasi, dalam hujan atau cerah, dia tidak pernah menghentikan kultivasinya sebelumnya. Meskipun klan King agak ketat mengenai pelatihan murid generasi ketiga, selain itu, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan di luar waktu yang dibutuhkan untuk sesi pelatihan. Meskipun King Sui baru berusia 8-9 tahun, dalam hal mentalitas, dia sudah dewasa, dia jelas tahu pentingnya kekuatan di dunia ini. Dengan tubuhnya yang seukuran anak kecil, dia belum bisa mencapai keinginan King Yi. Oleh karena itu, dia menghabiskan semua tenaga dan waktunya untuk berlatih kultivasinya. Di tubuhnya, aliran Qi biru dan kuning hanya sedikit lebih tebal dari sehelai rambut, menyatu. Selama setahun terakhir, King Sui telah rajin mengolah seni teratai biru dan telah menembus ke tingkat 2. Namun, untuk teknik penguatan kuno, itu sangat aneh, seolah-olah, saat dia melangkah di pintu ke lapisan langit pertama, dia sudah bisa menikmati manfaat seperti pembersihan kotoran. Seolah-olah dia tidak perlu berkultivasi ke puncak lapisan pertama untuk menikmati manfaat yang dibawanya. Tetapi meskipun mengeluarkan semua usahanya dan dengan tekun mengolah teknik penguatan kuno selama setahun terakhir, dia hanya mencapai puncak lapisan pertama, tidak dapat menembus lapisan kedua. Dalam 1 tahun terakhir ini, dia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau alasannya karena teknik penguatan kuno adalah seni pendukung yang saling melengkapi. King Sui menemukan secara kebetulan bahwa dia dapat secara bersamaan mengaktifkan seni teratai biru dan teknik penguatan kuno. Bersama, penemuan ini membuatnya sangat gembira. Menuai keuntungan 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. King Sui berkultivasi diam-diam di ruang bawah tanahnya, mengedarkan Qi-nya ke seluruh tubuhnya berulang kali. Dia bisa merasakan bahwa dia berada di ambang terobosan, tetapi sepertinya ada yang kurang. Dia tahu bahwa dia berada di hambatan terakhir. Tetapi setiap kali dia mencoba mengatasi penghalang terakhir, dia selalu gagal. Bulir-bulir keringat mengalir di wajahnya sebagai bukti upaya yang dia lakukan. Saya harus membuat terobosan, demi ibu saya, dan diri saya sendiri. Saya tidak akan pernah menyerah pada kegagalan. Saya harus lebih kuat. Saya tidak ingin dicap sampah lagi. Saya harus berdiri di puncak dunia ini. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, dan saat cahaya keputihan samar muncul di langit timur, peng, suara yang mirip dengan letusan gabus botol terdengar. King Sui bisa merasakan energi yang sangat nyaman dan mendinginkan mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua 360 acu points dan pori-pori di tubuhnya menggigil seolah-olah gembira. Untaian rambut tipis Qi, setelah King Sui menembus ke surga lapis kedua telah tumbuh lebih tebal lebih dari 10 kali. Itu setebal wall sekarang. Setelah perlahan-lahan mengedarkan Qi-nya selama 36 siklus, King Sui bisa merasakan energi ledakan di tubuhnya, bahkan daya tangkapnya meningkat, dia bisa melihat dunia lebih jelas, dia bahkan bisa melihat seekor semut berjalan di tanah dengan jelas dari jauh. Dalam radius 10 meter, dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. 1. Sistem pengukuran berat badan oleh orang Cina, 200 jin kira-kira sama dengan 100 kg. Bab 10 Senjata Tersembunyi, Tinju Gesit yang Kesepian. Teknik senjata tersembunyi. King Sui sedang memikirkan teknik senjata tersembunyi. Memang, hari ini terjadi 2 peristiwa bahagia simultan dalam keluarga. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa menembus teknik penguatan kuno tapi sekarang dia bisa. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat pesat, sekarang dia mampu mengolah teknik senjata tersembunyi. King Sui menyadari bahwa sekarang adalah waktu untuk zaman senjata dan untuk senjata yang disembunyikan cukup tangguh, terutama di tangan seorang ahli. Senjata yang disebut itu mudah disembunyikan dan diserang di belakang dan cukup sulit untuk dilindungi dari mereka. Sangat tidak sopan membandingkan kekuatan senjata tersembunyi dengan busur dan anak panah biasa atau bahkan panah otomatis. Senjata tersembunyi itu bahkan tidak kalah dengan mereka. Yang luar biasa dari senjata tersembunyi adalah bisa mencapai sesuatu ketika Anda tidak mengharapkannya. Ketika Anda mencapai level tertentu,
Anda bahkan bisa menembak daun willow untuk membunuh seseorang dan bahkan tidak berbicara tentang kerikil atau sesuatu yang lain. Oleh karena itu, saat ini seorang ahli senjata tersembunyi akan hebat. Saat menembus lapisan kedua dari teknik penguatan kuno, King Sui mengerti bahwa teknik itu adalah fondasinya. Dan hanya ketika dia berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, dia akan mendapatkan lebih banyak keterampilan. Hanya ketika dia memiliki lebih banyak kekuatan fisik dan kekuatan logam, dia akan dapat mempelajari lebih banyak hal. Dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. King Sui dalam pikirannya dia memiliki lebih dari 20 tahun, tetapi bagaimanapun dia hanya seorang sarjana yang lemah, tetapi sekarang, meskipun dia masih kecil, hanya dalam beberapa tahun dia mampu mengangkat kunci batu lebih dari 800 jin. Sekarang setahun kemudian, dia diberikan bahwa dia mampu mengangkat batu besar lebih dari 1000 jin berkat terobosannya. Setelah mengalami terobosan, kekuatan 1000 jin itu terasa kecil. Melihat sudut ruang bawah tanah, sebuah balok batu besar, dia tiba-tiba mengepalkan tangan ke arah dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Peng! Banyak batu terbang. King Sui sekarang merasa lebih nyaman dengan pukulannya dan lebih puas dengan kekuatan tinjunya. Kekuatannya melampaui apa yang dia bayangkan. Ketika memikirkan di benak saya tentang metode mengolah senjata tersembunyi selain akupuntur tubuh, muncullah sebuah teknik bersama dengan cara menguasai kekuatannya. Tanpa diduga adalah metode memiliki tangan yang fleksibel, teknik bertarung kelincahan dan itu disebut tinju gesit yang kesepian. Nama yang aneh. Melihat namanya, dia tidak pernah menunjukkan senyum. Tinju gesit yang kesepian hanya memiliki gerakan, namun, satu perubahan menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan dikatakan bahwa jika Anda melatihnya hingga puncak, maka Anda akan memiliki banyak perubahan. Itu bisa mengubah lengan Anda membuatnya sangat fleksibel, tetapi yang paling penting adalah itu bisa membuat Anda bisa berlatih teknik apapun. Memikirkan sejarah dunia kehidupan masa lalunya, tentang seorang ahli senjata tersembunyi tertentu yang menjadi pahlawan di bawah langit dan semuanya dimulai dengan pisau lempar di tangannya. Jelas bahwa senjata tersembunyi terus menjadi tangguh dan tiada taraf. Pada saat yang sama dia mencoba dengan kasar dan perlahan untuk meniru 10 gerakan dengan lusinan pukulan, tetapi seolah-olah ada perubahan, tidak ada. Dari perutnya terdengar suara dan melihat keluar sudah siang. Dia benar-benar tinggal di ruang bawah tanah selama 2 hari penuh tetapi dia mampu memperoleh pengetahuan dangkal tentang cara menggunakan teknik di pagi hari dan itu juga pagi-pagi sekali. Dengan gembira membasuh seluruh tubuhnya dan memasukkan makanan ke mulutnya, dia segera keluar dari ruang bawah tanah. Saya benar-benar bosan, selain berkultivasi tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula aku tidak bisa bertingkah seperti anak 10 tahun dan bermain dengan anak-anak lain. Tertekan, King Sui menepuk kepalanya. Tepatnya, karena King Sui tidak boleh berhubungan dengan orang-orang seusia ditambah dia tidak bisa terlalu menonjol di depan orang dewasa. Dan meskipun dia memiliki reputasi sebagai orang yang cerdas, dia tidak ingin diakui sebagai pelaku kejahatan. Dia masih seorang pria yang kesepian dan itu wajar karena mereka masih menganggapnya sia-sia. Lagi pula di murid keluarga King, King Sui berada di lapisan kedua lotus biru dan berada di bawah dibandingkan dengan semua orang. Dan tidak hanya itu, dia adalah yang terbesar di generasinya dan masih dalam tahap pelayan bela diri. King Hu berada di tahap prajurit karena pelayan bela diri digunakan untuk mengukur usia, dan selama Anda berlatih seni bela diri selama 3 tahun Anda akan berada di tahap prajurit. Jadi Anda dapat dengan jelas melihat betapa menyedihkannya King Sui di tahap pelayan bela diri. Lupakan saja, apa yang bisa mereka pahami. Selama saya tahu jalan apa yang harus saya tempuh, suatu hari seluruh dunia akan melihat saya. Bagaimana mereka akan memahami benih-benih kecil ambisi yang besar ini? Meskipun jalanku sangat jauh dan sulit. King Sui. King Sui mendengar seseorang memanggilnya dan melihat punggungnya, dia menemukan bahwa itu adalah King Hai. Ah, Paman keempat, kenapa kamu tidak pergi berlatih pagi ini? Atau itu karena tubuhmu sedang tidak enak badan? Oh, bukankah itu, Paman keempat? Kemarin saya begadang hingga larut malam dan hari ini saya tertidur. Aku akan memperhatikannya lain kali. King Sui berkata sambil menggaruk kepalanya dan merasa malu. Itu tidak baik, lebih perhatikan kesehatanmu. Hanya usaha yang perlahan-lahan menumpuk setiap hari atau Anda akan menjadi gemuk perlahan-lahan. King Hai melihat selama beberapa tahun terakhir ini upaya tidak manusiawi yang dilakukan King Sui dengan matanya sendiri. Untung keponakannya tidak sedingin setahun yang lalu. Bukan tidak masuk akal, dalam keluarga banyak yang bahagia tetapi juga King Sui tidak peduli pada mereka, hanya ibunya, King Yi. Aku sadar, Paman keempat. Setelah King Hai pergi, King Sui kembali ke pintu masuk keluarga King,
bahkan ketika dia berjalan dia mengayunkan tinjunya sesuai dengan tinju gesit yang kesepian. Teknik penguatan kuno sudah membuatnya kuat dan fleksibel tetapi orang biasa tidak dapat memahami bahwa itu dapat dengan mudah dilakukan, bahkan mungkin untuk melakukan dua hal sekaligus. Dia mencocokkan langkah kakinya dengan napasnya dan perlahan dan gerakannya menjadi harmonis juga. Selama lebih dari setahun King Sui melatih kekuatannya yang tidak manusiawi dan tubuhnya yang kokoh. Sampai sekarang dia belum mempelajari teknik lain. Jika dia bertarung melawan orang lain, dia hanya bisa menggunakan kekuatan kasarnya, tetapi mereka tidak boleh meremehkannya. Teknik penguatan kunonya membentuk tubuhnya dengan latihan super. King Sui melihat teknik penguatan kuno sebagai yang paling penting. Namun dia lebih sadar bahwa seni bela diri juga sama pentingnya, karena seorang pembunuh sejati juga menggunakan keterampilan bertarung. Perlahan-lahan King Sui menjadi terampil menggunakan teknik ini dan ketika orang-orang melihatnya, mereka hanya melihat kabur. King Sui merasa itu seperti teknik bergulat seperti yang ada di kehidupan masa lalunya, tetapi hanya lebih baik dari itu. Dan itu menyerupai tinju pegas bernyanyi dengan bun pribadi. Penyebabnya pasti teknik penguatan kuno bersama dengan teratai biru, atau mungkin dia tentang memahami dan menggabungkannya. King Sui sudah menyadarinya karena dia tahu meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuhnya seperti punggung tangannya. Dan tidak hanya itu, dia juga sadar bahwa titik akupuntur itu adalah titik lemah. Karena tinju gesit yang kesepian menggunakan tinju maka itu pasti mampu melukai orang. Tinju juga sejenis senjata tajam. King Sui sedang berpikir dalam-dalam. Dengan gerakan ini saya bisa melatih kelenturan tangan, lengan, bahkan persendian. Juga serang titik akupuntur pada sendi musuhnya atau bahkan arteri lemah mereka di mana mereka mengandalkan teknik tinju mereka. King Sui senang seperti dia bisa menemukan dunia yang sama sekali baru. Teknik tinju terus berubah seiring dengan dia berpikir, sedemikian rupa sehingga dia mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, King Sui dengan mata tertutup saat ini karena motifnya adalah untuk berlatih. Pada saat yang sama pikirannya berputar, dia merenungkan bagaimana mengubah untuk bertahan dan menyerang titik akupuntur ini. Kan segera King Sui berhenti berjalan, dia memasuki satu jenis keadaan kosong. Sebuah pencerahan. Jika orang melihat ini, maka mereka akan menunduk karena jenis keadaan ini dapat ditemukan tetapi tidak dicari karena seseorang dapat berlatih keras selama beberapa dekade dan mereka mungkin tidak melihatnya. Ada pepatah Buddhis yang mengatakan bahwa jika Anda memiliki pencerahan maka Anda akan segera menjadi seorang Buddha karena betapa jarangnya memilikinya, tetapi pada saat yang sama itu adalah peluang sebesar surga. King Sui tidak tahu bahwa dia memiliki peluang sebesar surga. Dia berpikir bahwa itu wajar untuk menggunakan teknik penguatan kuno, sedemikian rupa sehingga lotus biru bekerja sama dengan kepalan soliter yang gesit memungkinkan untuk menampilkan detail yang rumit. Dia hanya berpikir bahwa semuanya diatur secara metodis dengan indah. King Sui bangun dari pencerahannya dan sudah siang. Seperti dia berada dalam semacam mimpi besar tetapi sangat jelas seperti itu nyata. King Sui dengan cepat merentangkan tangannya dan memainkan tekniknya dengan cara yang sama seperti yang dia cetak dalam ingatannya. Terlepas dari kekuatannya, dia mampu menangkapnya dengan akurat dan karena dia mendapatkan wawasan bahwa dia agak aneh, itu adalah kekuatan sejati pencerahan, kaya pengalaman dan bahkan meningkatkan yang dia miliki.